kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Flora Cinta Lisayani dengan NIM 23231056. Saya sendiri, Chef Jana Melani Gustin dengan NIM 23231031. Di sini kami akan menyajikan sebuah materi tentang pengenalan sel yang tentunya menarik dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Halo semua, sebelum kita masuk ke perkenalan sel, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Satu sel itu bersifat uniseluler dan sel juga bersifat multiseluler atau banyak sel. Sel terdiri dari 2 jenis, ada prokariotik dan eukariotik. Untuk lebih lanjut, yuk kita perkenalkan dulu apa sih itu sel dan bagaimana terbentuknya sel. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu tentang ilmuwan-ilmuwan yang berperan penting dalam perkembangan sel ini. Yang pertama ada Hooke, itu dia pertama kali mengidentifikasi dan memberi nama sel. Hooke mengamati sayatan gabus dan melihat adanya rongga-rongga kosong dan ia beri nama sel. Yang kedua ada Leeuwenhoek, itu dia membuat lensa untuk mengamati sel. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan lensa dari penemuan Leeuwenhoek. Yang ketiga ada Sladen pada tahun 1938, ia mencatat tumbuhan disusun oleh sel. Yang keempat ada Swan, dia menyimpulkan makhluk hidup disusun dari sel. Virchow mengusulkan semua sel berasal dari sel. Itulah ilmuwan-ilmuwan yang berperan penting dalam penemuan dan perkembangan sel. Yang pertama kita akan membahas tentang prokariotik, di mana prokariotik ini merupakan sel yang ada pada bakteri. Nah, prokariotik ini dia tidak mempunyai inti sel, tapi dia memiliki wilayah nukleoid sebagai tempat adanya DNA. Organel prokariotik diantaranya ada membran plasma, di mana ini merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi sel, mengatur transportasi zat, dan menerima rangsangan dari luar. Yang kedua ada sitoplasma, di mana organel ini merupakan bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dinding sel merupakan pelindung kedua untuk membran plasma yang memberi bentuk pada sel dan mengatur pertukaran zat. Kapsul merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel, yang tugasnya sama sebagai pelindung juga. Jadi, di prokariotik terdapat 3 pelindung, yaitu membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Ribosom merupakan butiran kecil seperti titik-titik yang berfungsi untuk sintetis protein. Flagella adalah alat gerak bakteri yang berputar untuk menciptakan gerakan maju, di mana ini dapat kita lihat pada pengamatan bakteri di mikroskop. Pili merupakan benang-benang halus yang menonjol dan sedikit tajam, itu merupakan alat untuk melekatkan diri pada jaringan tumbuhan atau hewan sehingga bakteri dapat melekat. Nukleoid merupakan daerah inti yang dibentuk dari molekul DNA. Sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Mari kita bahas. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang dibungkus oleh membran inti. Sel ini juga memiliki organel-organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi. Sel eukariotik dapat kita temukan pada makhluk hidup multiseluler seperti hewan dan tumbuhan. Organel pada sel eukariotik. Pada sel tumbuhan dan sel hewan, membran plasma
berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia sel. Nukleus berfungsi mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA. Nukleolus berfungsi membentuk ribosom. Ribosom sebagai sintesis protein. Retikulum endoplasma sebagai tempat sintesis protein dan lemak. Mitokondria sebagai pembentukan energi atau ATP melalui respirasi seluler. Badan Golgi sebagai tempat memproses, memodifikasi, dan mengemas protein. Lisosom sebagai tempat menghancurkan zat sisa dan organel rusak atau sebagai pencernaan intraseluler. Perioksisom sebagai tempat menguraikan asam lemak dan racun. Sentriol berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Dinding sel berfungsi memberikan bentuk dan perlindungan yang tersusun dari selulosa. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang mengandung klorofil. Perbedaan antara sel eukariotik pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama berdasarkan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang kedua, berdasarkan kloroplas, sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis, sementara sel hewan tidak memiliki kloroplas. Yang ketiga, berdasarkan vakuola, sel hewan memiliki vakuola yang bentuknya kecil dan banyak. Sementara sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar dan tunggal. Yang keempat berdasarkan sentriol. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang kelima berdasarkan bentuk sel. Sel hewan bentuk selnya bulat dan oval atau tidak tetap. Sedangkan sel tumbuhan bentuknya persegi atau segi banyak dan umumnya tetap. Yang keenam berdasarkan sumber energi. Sel hewan mengandalkan konsumsi dari zat organik, sedangkan sel tumbuhan dapat membuat makanan sendiri atau bersifat autotrof.